Alhamdulillahillazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safi'ina wa zuhrina wa maulana wa mustafa sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sadaqallahul azim. Awwaluddin ma'rifatullah. Awalnya Islam itu adalah bagaimana cara seorang diri itu mengenal akan Allah. Tidak kenal Allah, sia-sialah amal ibadahnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal akan dirinya, insyaallah ia akan kenal dengan Rabbnya. Ilahi anta maqsudina waridaka matlubina a'tini mahabbataka ma'rifatika wal ma'rifatikal haq. Hanya Allah yang kita maksud. Bacalah doa munajat ini setiap akan berdoa. Bacalah doa munajat ini ketika akan berjalan. Karena yang kita tuju di alam jagat raya ini adalah Allah, tiada yang lain. Siapa yang menuju Allah, dunia akan mengikut. Dan hanya ridho Allah yang kita cari. Karena sesungguhnya orang-orang arif billah, orang-orang yang telah dekat dengan Rabb-Nya, orang-orang yang telah menyatu, melebur, bahwa mereka ini sesungguhnya sudah bercinta dan bersahabat dengan Allah. Mereka tidak minta surganya Allah,
yang mereka tuntut hanyalah ridhonya Allah. Untuk apa minta surganya kalau tidak dapat ridhonya? Kalau ridhonya sudah kita dapatkan, segala-galanya akan disediakan. Amin. Allahumma summa amin. Jemaah kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk tema atau nasihat atau khutbah pada siang hari ini, kita akan coba menerjemahkan surah Yasin ayat 65. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Boleh dicek surah Yasin ayat 65. Ini ayat menceritakan tentang hal perihal keadaan kiamat. Hari ini sudah jarang orang bercerita tentang kiamat. Hari ini sudah langka orang cerita tentang hari akhir. Padahal akhirat kampung kekal, akhirat kampung abadi selama-lamanya. Coba kita dengarkan di dunia nyata hari ini. Di kedai sana cerita bola, di kedai sana cerita pasar, di kedai sana cerita sawit, di tempat itu cerita HP. Bahkan hari ini dalam masjid pun orang sudah jarang bercerita tentang akhirat. Maka pertemuan kali ini akan kita coba menceritakan kabar tentang akhirat. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari kiamat itu kata Allah, pada hari kiamat itu kata Allah, mulut kalian akan kami kunci. Nih, di hari kiamat itu mulut dikunci, madain Allah. Takkan bisa berbicara sedikit pun mulut hari itu, karena mulut ini kerjanya bohong dan dusta, ditutup rapat di hari akhir. Wa tukallimuna aydihim, yang akan berbicara dalam surah Yasin ini kedua tangan. Tangan hari itu akan berbicara di hadapan Allah. Kenapa tangan berbicara? Yang mengambil harta orang itu tangan, yang mencuri itu tangan. Seandainya hari ini Allah buka aib tangan kita ini, kita tidak akan bisa keluar rumah. Tapi Allah masih mencintai dan menyayangi kita. Allah tidak buka aib ini. Sudah berapa tangan ini mengambil hak yang tidak punya kita. Dan besok di yaumil mahsyar, tangan akan berbicara di hadapan Allah. Dan yang ketiga, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang naik jadi saksi hari kiamat kedua kaki. Yang ngambil buah sawit dalam semak itu siapa yang membawa? Kaki. Yang mencuri ayam itu siapa yang membawa ke sana? Kaki. Maka kedua kaki jadi saksi. Maka di yaumil mahsyar hukum yang seadil-adilnya. Hari ini hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun proses dalam keadaan mahsyar itu Allahu Akbar. Kalau Rasul mendengar cerita Jibril tentang kiamat 3 hari pingsan. Coba.
Jibril bercerita tentang kiamat saja kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pingsan 3 hari. Begitu takut. Yang kita hari ini biasa-biasa saja. Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan At-Tirmizi, kedua kaki anak Adam tidak akan beranjak dari tempat hisabnya sebelum ditanya 4 faid. Tolong dihafal dengan iman. Pertanyaan ini wajib. Coba. Di desa Penarikan ini dikumpulkan oleh Bapak Kadesnya seluruh rakyatnya. Ditanya 4 perkara. Jam berapa selesai? Coba. Sekecamatan Pak Camat memanggil masyarakatnya, dikumpulkan oleh Pak Camat, dipanggil, ditanya 4 macam. Jam berapa usai? Sekabupaten dipanggil oleh bupati, dipanggil 4 pertanyaan, dijawab dan dipertanyakan. Jam berapa selesai? Gubernur mengumpulkan rakyat masyarakatnya, ditanya satu persatu, jam berapa selesainya? Bulan berapa misalnya? Presiden Republik Indonesia menyampaikan amanah 4 perkara di seluruh rakyat Indonesia, dipanggilnya rakyat satu-satu. Kapan selesainya? Ini berkumpul dari umat Adam sampai umat baginda Rasul, berhimpun di padang mahsyar, ditanya 4 perkara. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunggu nama kita dipanggil anak-anakku, menunggu giliran kita, terbenamlah kita oleh air keringat kita sendiri. Karena matahari saat itu sepenggalahan di ubun kepala. Otak benak ini menggelegah seperti kepala kambing dimasak oleh orang tua kita. Air yang sangat panas. Otak yang keras ini akan buyar. Maka hari itu menunggu giliran kita, kata Rasul, terbenam kita oleh air keringat kita. Dan ada hari itu yang tidak tenggelam. Siapa? Muazzin. Muazzin yang di dunia yang ikhlas karena Allah, lehernya semakin panjang. Dalam air lehernya naik. Dalam air lehernya naik, tidak akan pernah terbenam. Maka muazzin ini jangan disepelekan. Orang yang selamat di yaumil mahsyar, berebutlah menjadi muazzin. Allahu Akbar. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa pertanyaan yang pertama? Pertanyaan yang pertama yang Allah berikan kepada kita di saat itu, wa an umrihi fiha afna. Umur sudah kamu habiskan untuk apa? Coba. Umur sudah dihabiskan untuk apa? Kemana umur perginya? Untuk apa gunanya? Untuk merantau berpoya-poya, untuk pagi ke Pekanbaru, untuk di sawit, untuk di kota, untuk di desa, untuk di meja joje, atau untuk ibadah? Jawabnya hari ini pada diri kita. Gunakan umur. Sedangkan yang umur 60 tahun hari ini di korting 15 45. Apa yang 15 itu belum balik berakal,
45 umur bersihnya umur yang 60 hari ini. Coba bagi 2. 22,5. Menung sejenak. Manakah yang banyak amal baik dan amal buruk? 22,5 itu. Merenung kita sejenak hari ini, mati kita hari ini, neraka tempat kita. Tahu kita neraka tempat kita, karena kita masih jauh dari Allah. Coba dalam 1 menit 60 detik berapa dosa kepada Roh? 1 menit berapa banyak dosa sama Allah, ayah, bunda, mertua, dan sesama saudara, tetangga. Belum lagi 1 jam. Ini 22 tahun. Makanya mati kita hari ini tak layak surganya Allah. Allahu Akbar. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua yang akan Allah berikan kepada umat manusia di saat itu, wa an jismihi biha ablah. Bentuk tubuhmu yang gagah perkasa, untuk apa kamu gunakan? Coba, ganteng, cantik, akan ditanya oleh Allah. Semua tubuh ini akan ditanya oleh Allah, apa guna tubuhmu? Apakah tubuhmu gunanya untuk menjadi musuhku? Apakah tubuhmu ini aku berikan kamu gunakan untukku? Apakah tubuhmu engkau gunakan, engkau jual untukku? Maka orang-orang beriman dia jual dirinya kepada Allah. Karena Allah, saya akan beli dirimu. Kalau kita juallah diri ini kepada Allah. Jangan jual kepada yang lain. Jual kepada Allah. Maka tubuh yang gagah ini juga akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya di saat jalan menuju Allah, apapun pekerjaan umat di dunia ini, ikut gunakan tubuh ini. Bangun masjid, angkat gerobaknya, itu saksi di hadapan Allah. Bangun surau, bawa embernya, setidak-tidaknya air aqua. Pertemuan thariqat, hadir kita, karena di hadir kita itu bernama majelis ilmu. Di dalam majelis ilmu itu teropong dan foto-foto malaikat sudah masuk ke dalam majelis ilmu dan ditertontonkan di akhirat nanti. Hadir kita, jangan hanya kita sekedar hadir layar tancap, nengok organ, sepak bola. Tubuh ini ingat akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an ilmihi biha fa'alah. Ilmu apa yang sudah diamalkan? Apa yang telah dipelajari sama guru sudah diamalkan? Salat tepat waktu sudah diamalkan. Puasa Ramadan sudah dilakukan. Zikir guru-guru kita, zikir syariat sudah. Zikir thariqat apakah sudah? Zikir hakikat sudah. Zikir ma'rifat apakah sudah? Zikir lisan, zikir hati, zikir rahasia, zikir nyawa, apakah sudah kalian pelajari? Dan ayat-ayat Allah 1.414 surat, 30 juz, 6.666 ayat, 6.666 urat, segala urat, 6.666 kali nafas yang keluar, turun naik. Apakah sudah kalian amalkan Al-Quran itu? Apakah sudah kalian praktekkan? Apakah kalian sadar pandai membaca dengan suara yang lantang, dengan suara yang merdu?
tetapi pekerjaanmu tidak sesuai dengan Al-Quran. Ilmu mana yang sudah diamalkan? Fokus saja contoh surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang mendustakan agama itu? Dijawab oleh Al-Quran Al-Karim, orang yang menghardik anak yatim, orang tak peduli dengan fakir miskin. Praktekkan ayat ini. Beli nasi bungkus, cari fakir miskin. Itulah ilmu yang sudah diamalkan. Ada impak, keluarkan ilmu yang sudah diamalkan. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pertanyaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita di yaumil mahsyar nanti, wa an malihi min aina aktasaba fama anfaqah. Ini yang sangat luar biasa. Harta bendamu dari mana? Halal atau haram? Dan untuk apa kamu pergunakan? Dinding rumah itu berapa banyak pertanyaan. Angkirnya duit mana? Batanya duit mana? Pasirnya duit apa? Batanya duit apa? Tukangnya duit apa? Catnya duit apa? Coba pertanyaan Allah. Ada hari ini orang buat rumah dalam waktu yang singkat, ukuran 7 miliar. Allah pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sorban yang bapak pakai dari mana? Ditanya. Sawit dijual dulu. Sawitnya dibeli tampangnya atau dicuri? Dicuri, haram. Coba. Proses, ya Allah. Makanya orang yang paling kaya hisabnya paling lama di akhirat. Enggak usah di luar dulu, dalam rumah kita saja. Piring piti mana? Sendok duit mana? Coba. Tikar piti mana? Beli keramik duit mana? Beli jam dinding duit mana? Di rumah saja. Tidak bisa kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, apalagi mencuri untuk orang lain. Maka 4 perkara inilah yang akan ditanya oleh Allah besok di yaumil mahsyar. Dan sementara menunggu giliran kita, terbenam oleh keringat kita sendiri. Hanya hari inilah mencarinya bagaimana solusi di yaumil mahsyar itu tidak ada kepanasan. Satu bocoran agar terhindar dari mahsyar yang sangat ganas itu, banyaklah mengaji. Banyaklah baca Al-Quran. Al-Quran nanti menjelma menjadi syafaat seperti sayap malaikat di yaumil mahsyar. Bacalah Al-Quran, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni kesalahan dan dosa-dosa kita dan selalu membimbing kita. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.